Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you are fine and keep spirit. Oke, anak-anak semua, hari ini kita akan belajar PLH. Hari ini kita akan belajar bab 1 mengenai tabu lampot, ya. Tabu lampot merupakan singkatan dari tanaman buah atau bunga yang ditanam di dalam pot. Indonesia sendiri terdiri dari kota-kota besar. Nah, di mana kota-kota besar tersebut sudah padat akan penduduk. Penduduk yang padat membuat lahan pekarangan rumah menjadi sempit. Lahan pekarangan yang sempit kebanyakan tertutup oleh tembok. Nah, untuk menjadikan pekarangan lebih indah dan asri, biasanya ditanami dengan berbagai macam tanaman. Kita ketahui nih, negeri kita itu kaya akan berbagai jenis tanaman, ya. Tanaman-tanaman tersebut dapat ditanam di mana saja karena negeri kita itu negeri yang subur tanahnya, ya. Kita dapat menanam tanaman di pekarangan rumah, ya, kemudian di pekarangan sekolah, di kebun, ya. Tapi untuk sekarang kita akan belajar menanam di pekarangan rumah menggunakan pot, ya. Nah, biasanya yang menanam di dalam pot itu biasanya adalah tanaman buah atau tanaman bunga. Mengapa kita menanam tanaman di dalam pot? Tadi sudah sekilas dijelaskan, karena pekarangan rumah yang sempit, tetapi ada keinginan untuk memperindah dan juga memperasri lingkungan di rumah kita. Kemudian tata letak penyimpanan itu kalau kita menanam di dalam pot itu mudah untuk dipindah-pindahkan, ya, sesuai dengan keinginan kita. Nah, menanam di dalam pot juga memiliki banyak manfaat. Yang pertama, tanaman dapat menyerap karbon dioksida hasil pernapasan manusia. Jadi manusia itu bernapas mengeluarkan karbon dioksida, kemudian karbon dioksida tersebut diserap oleh tanaman untuk melakukan fotosintesis. Hasil dari fotosintesis tanaman tersebut akan menghasilkan oksigen yang akan dihirup atau dipakai untuk bernapas manusia dan juga hewan. Nah, jadi kalau kita menanam tanaman di dalam pot yang kita taruh di sekitar rumah, itu akan menghasilkan banyak oksigen, ya, dan juga udaranya semakin segar, ya. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah memperindah pemandangan di sekitar rumah kita. Yang ketiga yaitu menurunkan stres. Kalau kita banyak melihat hijau-hijauan, ya, kemudian warna-warni, bunga yang warna-warni itu bisa menurunkan stres kita. Banyak, ya, manfaat-manfaat jika kita menanam tanaman di dalam pot, khususnya yang disimpan di sekitar rumah kita. Kemudian bahan dasar pot juga ada beberapa nih. Yang pertama ada bahan polietilen, ya. Ini biasanya untuk indoor, ya, pot untuk indoor. Nah, ini mudah pecah. Kemudian yang kedua ada tanah liat, ya, berbahan dasar tanah liat. Yang ketiga ada plastik. Nah, ini yang sering kita gunakan, ya. Kemudian yang keempat adalah berbahan dasar kayu. Biasanya para pengrajin akan menggunakan bahan-bahan limbah kayu untuk dijadikan pot, ya. Kemudian yang kelima bisa juga bahan dasar pot itu dari semen. Lalu, jenis tanaman apa saja yang dapat ditanam di dalam pot dan yang tidak dapat ditanam di dalam pot? Jenis tanaman yang bisa ditanam di dalam pot. Nah, harus diketahui bahwa sebetulnya semua tanaman itu bisa saja ditanam di dalam pot. Akan tetapi, kita juga harus melihat karakteristik dari si tanaman tersebut. Apakah dia itu tanaman tersebut itu bisa tumbuh dengan baik kalau disimpan di dalam pot atau tidak. Nah, itu, ya. Yang pertama yang bisa disimpan atau ditanam di dalam pot adalah tanaman buah dengan ciri-ciri pertumbuhan tanamannya cepat, berbuahnya atau sepanjang tahun atau musiman, kemudian ukuran buahnya relatif kecil dan letak buahnya itu adanya pada ranting. Contohnya apa nih? Contohnya adalah stroberi, ya,
Kemudian ada juga jeruk. Itu kan kalau jeruk itu bisa ditanam di dalam pot karena batangnya itu kecil. Kalau mangga itu sebetulnya tidak bisa ditanam di dalam pot karena memiliki batang yang besar dan berarti harus memiliki tempat atau tanah yang luas gitu ya, yang lebar. Kalau dalam tanaman dalam pot, kalau ditaruh di dalam pot itu akan mengurangi optimalisasi atau mengurangi pertumbuhannya, tidak bisa bertumbuh dengan baik gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada juga bisa tanaman sayur ya. Contohnya di sini ada tomat, kemudian ada juga cabai, itu bisa ditanam di dalam pot ya, karena buahnya itu kecil-kecil, kemudian batangnya juga kecil ya, tidak memerlukan banyak lahan tanah yang diperlukan. Kemudian jenis tanaman di dalam pot itu juga bisa tanaman bunga. Tanaman bunga ini banyak jenisnya ya, tanaman yang ditanam karena keindahan dan keharuman bunganya. Contohnya apa? Contohnya bunga mawar ya. Kemudian ada juga anggrek ya, ini bisa ditanam di dalam pot. Berikutnya, jenis tanaman bunga yang ditanam karena keindahan daunnya. Contohnya adalah di sini anthurium. Nah, ini masuk ke dalam tanaman bunga yang ditanam karena keindahan daunnya. Kemudian ada cocor bebek juga ya. Kemudian tanaman yang ditanam karena keunikan bentuknya, biasanya dibentuk atau dibentuk oleh kita. Ini kemudian memiliki nilai jual yang sangat tinggi juga, yaitu bonsai. Ini bisa ditanam di dalam pot ya. Tanaman yang tidak dapat ditanam di dalam pot, yang pertama adalah pisang. Ya, pisang ini tidak bisa ditanam di dalam pot karena memiliki batang yang besar dan juga harus memiliki tanah yang cukup luas ya untuk tumbuhnya. Kemudian durian, ada juga singkong, kemudian wortel. Wortel ini termasuk tanaman yang tidak dapat ditanam di dalam pot karena wortel ini harus umbinya itu harus tumbuh ke dalam gitu, ke dalam tanah yang mungkin kalau wortelnya besar itu akan memakan banyak tanah ya. Tidak bisa, jadi terbatas kalau di dalam pot. Nah, mangga juga sama, kemudian ada juga alpukat, itu tidak bisa ditanam di dalam pot. Media tanam untuk tabulam pot, yang pertama tentu ada tanah, kemudian sekam padi. Sekam padi itu adalah kulit padi setelah melakukan penggilingan ya, maka akan menghasilkan sekam padi. Kemudian kompos ini tanah atau hasil dari fermentasi sampah organik ya. Kemudian ada pasir dan juga ada arang ya. Kalau di sini contohnya arang sekam padi. Nah, untuk yang bagus itu biasanya campuran antara tanah, kemudian pasir, kemudian dicampur kompos ataupun sekam padi. Nah, untuk anggrek itu bisa ditambah dengan arang ya. Kemudian apa saja yang kita butuhkan ketika kita akan menanam? Nah, yang pertama tentu wadahnya ya, yaitu pot. Bebas ya, potnya berbahan dasar apa itu bebas. Kemudian media tanamnya apa? Tadi mau menggunakan tanah, menggunakan pasir atau dicampur juga bagus. Kemudian bibitnya harus dipersiapkan. Kemudian air untuk menanamnya dan juga pupuk. Nah, untuk latihan atau tugas hari ini yaitu nanti Miss dan Mister akan memberikan atau men-share tugasnya dalam bentuk file Word. Pengumpulan tugasnya maksimal pukul 19.00 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jika ada yang kurang dipahami, bisa menanyakan ke Miss dan Misternya. Mudah-mudahan pengumpulan tugasnya juga bisa tepat waktu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.